Selamat datang di podcast Anak Muda, tempat kita ngobrolin isu-isu yang relevan banget sama kita hari ini. Gue dan Aldi, dan hari ini kita akan mendengarkan cerita atau sharing dari pengalaman pejuang perokok yang sekarang sudah sehat tanpa asap. Dan hari ini gue gak sendirian, hari ini gue kedatangan narasumber, yaitu Fizi. Boleh diperkenalkan lebih lanjut? Perkenalkan, nama gue Zudan Faizi, bisa dipanggil Fizi. Gue berasal dari UNAS, kampus gue. Terus gue pekerjaan gue sebagai mahasiswa. Itu aja sih. Kalau boleh tahu lagi sibuk apa nih belakangan ini? Sibuknya sih ya jadi sebagai mahasiswa sibuk berusaha berhenti merokok. Itu sih. Kalau boleh tahu lu pejuang mantan perokok itu dari udah berapa? Wah, kalau itu sih udah lama ya. Bisa dihitung-hitung dari SMP. SMP itu berarti kurang lebih berapa tahun tuh? Berapa tahun tuh? Berapa ya? 8 lah. 8 tahun. 8 tahun. Jadi kayak gue berhenti ngerokok itu emang bener-bener berusaha kayak gimana sih cara berhenti ngerokok dan ngelepas rokok itu dari diri gue sendiri gitu. Wah, berarti 8 tahun ketika lu pertama kali ngerokok tuh karena apa? Itu karena biasa sih karena FOMO dari teman. Kayak ngeliat teman ngerokok, wah kayaknya keren nih. Ngeliat teman ngerokok, gue mau dong ngerokok, gue nyobain ngerokok. Nah disitulah gue ketagihan ngerokok. Terus kayak ya udah karena ke bawah arus karena pergaulan juga, di situ gue terus ngerokok dan gue jadi edik ngerokok gitu. Berarti dari pergaulan ya? Ya, pergaulan. Nah, ketika lu emang misalnya lagi di pergaulan dulu, kayak lu kayak merasa dari pengalaman pribadi nih, lu kayak merasa ada tekanan gak sih buat coba dong rokok gitu? Oh, kalau dulu sih enggak ya. Karena kan ya udah ngikut teman aja, teman gue ngerokok, gue harus ngerokok juga kayak gitu. Kayak rokok tuh keren lah kalau dari gue gitu. Kayak temen gue ngerokok nih, gue juga harus ngerokok gitu. Jadi nggak ada tekanan sih kalau dari gue. Nah, kayak lu tadi ngomongin keren nih, kayak banyak banget sekarang kan yang bilang rokok itu keren ya. Menurut lu setuju nggak sama pendapat itu? Kalau menurut gue untuk dulu ya, kan karena sekarang gue udah berhenti ngerokok nih. Dulu tuh menurut gue emang keren karena dulu kayak lu nggak ngerokok lu nggak keren gitu. Jadi kayak gue ngerokok karena kerennya dulu gue sempet nonton film-film gitu, kayak film-film kan ngerokok tuh kayak wah keren nih, kayak gue kalau ngerokok kayak di film-film kayak gitu. Gue nggak tahu tuh dampaknya ke depannya buat ngerokok itu gimana. Berarti lu pas pertama kali lu ngerokok itu lu belum tahu sama sekali dampak? Belum tahu. Jadi kayak yaudah gue ngerokok gitu. Nah, pas lu sadar bahwa rokok itu nggak bagus buat apapun lah, dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, itu dari semenjak apa? Dari situ gue kan sempat scroll tuh, kayak scroll IG, TikTok kayak dari Dokter Tirta tuh ngomong gini, rokok itu gini. Kayak wah kayak tampar banget nih gue. Kayaknya gue harus berhenti ngerokok deh dari situ gitu. Tapi apa hal yang membuat akhirnya lu sadar bahwa ngerokok itu nggak baik? Karena momen apa gitu lu? Mungkin gue kan suka olahraga juga ya. Dari olahraga itu gue kayak ngerasa capek banget nih, gue kayak ngerokok. Kayaknya gue harus berhenti ngerokok deh biar gue lebih bisa tahan lama lagi olahraga gue gitu. Kalau dari pengalaman lu pribadi, kayak tantangan apa sih yang paling sulit yang lu hadapi pas lu mau berhenti ngerokok tuh? Yang paling sulit tuh apa? Tantangan yang sulit bagi gue tuh mungkin kayak lu habis makan nih, biasanya ngerokok atau ke WC lah, ke WC ngerokok gitu. Kayak itu tuh yang paling sulit tuh, kayak habis makan asem nih mau ngerokok. Jadi gue kayak sulit lah ngilangin kayak gitu. Jadi gue kayak nyari hal-hal yang biar gue nggak ngerokok, kayak misalnya gue habis makan nyemil atau makan makanan yang manis kayak gitu. Tapi pas awal-awal susah nggak sih menurut lu kalau kayak gitu? Susah sih. Adaptasinya? Adaptasi susah. Jadi kayak harus bertahap. Jadi semua orang mungkin ya, atau kalau gue dari gue, lu ngerokok nih, lu udah sering ngerokok, terus lu mau berhenti, sebenarnya tuh bisa, tapi itu harus step by step. Jadi lu kayak lu ngerokok sering, terus lu nggak langsung brek gitu hilang rokok, lu nggak. Jadi kayak mungkin dari sebulan lu bisa ngurangin berapa batang atau berapa bungkus kayak gitu. Itu dari pengalaman lu tuh, step-by-step kayak gitu? Iya, step-by-step kayak gitu. Terus ntar lu selingin juga sama kayak entah lu wis makan nyemil atau lu selingin dengan olahraga yang suka. Jadi kayak ada perkembangannya lah. Jadi lu tahu perkembangan lu sampai mana nih gitu. Ada nggak sih yang support lu buat berhenti ngerokok, atau emang dari lu nya aja, dari kemauan lu sendiri, apa ada orang mungkin lain yang gue lebih sadar sih kayak
wah kayaknya kalau gue ngerokok terus nih di masa tua gue nggak tahu nih kayak gimana dampaknya gitu. Jadi kayak gue harus berhenti ngerokok buat masa depan gue nanti. Dan buat misalnya kalau emang udah berkeluarga nanti kayak gue nggak mau nih anak-anak gue kena penyakit dari asap-asap rokok yang gue keluarin kayak gitu. Melihat sekarang di banyak banget fenomena ya anak-anak usia mungkin usia 10 tahun itu udah ngerokok. Terus menurut lu pandangan lu gimana kayak? Mungkin karena perkembangan zaman juga sih ya. Jadi kayak anak-anak kecil ini mungkin ngelihat yang dewasanya ngerokok kayak mungkin dia juga nggak tahu kan namanya anak kecil dan dia nggak tahu kalau rokok itu berbahaya atau gimana gitu. Terus karena juga ya mungkin dibilang tadi baik lagi tadi dibilang keren. Jadi rokok itu kayak gue ngerokok nih gue keren gitu. Terus juga sekarang kayak banyak ya pelarian dari stres tuh ke rokok ya. Iya benar. Jadi kayak orang kalau lagi stres larinya tuh ke rokok. Menurut lu kenapa? Mungkin kayak sebatang rokok itu bisa ngilangin semua masalah. Gitu sih. Jadi kayak setiap tarikannya itu bisa ngilangin semua masalah. Kayak gitu sih. Balik lagi nih ke pengalaman lu kayak lu pas udah benar-benar berhenti ngerokok nih kayak apa sih hal yang lu dapetin dari segi mungkin kesehatan? Oh kalau dari udah gue berhenti ngerokok mungkin itu kayak gue dampaknya lebih nah itu tadi balik lagi kayak gue lebih enak lagi olahraganya, gue nggak ngap, gue nggak ngos-ngosan olahraga, jadi kayak wah lebih plong lagi nih gue nggak ngerokok, terus gue juga bisa kayak enak lah kalau nggak ngerokok dan gue juga bisa irit duit. Ketika lu misalnya lu di pergaulan sekarang nih kan lu udah berhenti kan ya? Iya. Terus di pergaulan tuh ngerokok semua, nah lu kayak bisa nggak buat nahan lagi buat emang nggak ngerokok gitu? Itu sih emang agak susah sih ya. Jadi kayak mungkin gue bisa kayak mungkin gue entah pergi bentar atau ya cari cemilan lah biar gue nggak tertarik tuh sama rokok kayak gitu. Jadi kayak ya udah biarin lah teman-teman gue ngerokok, gue enggak gitu. Kalau misal ada teman-teman yang di luar sana kayak mau berhenti ngerokok gitu, lu ada tipsnya nggak? Kalau untuk gue ya mungkin harus dari mana gitu? Oh dari mananya mungkin bisa ngurangin dari batang per batang atau bungkus per bungkus. Terus buat berhenti ngerokok itu nggak bisa langsung. Jadi kayak ngurangin porsi lu. Terus nanti lu bisa lah nyari pengganti rokok, mungkin entah itu lu bisa nge-vape. Nah itu dari rokok ke vape bisa tuh berhenti. Nanti dari vape bisa lagi berhenti langsung, jadi kayak nggak ngerokok dan nggak nge-vape kayak gitu. Bisa juga lu olahraga lu bisa ngilangin lu nggak ngerokok atau lu makan cemilan-cemilan yang manis. Itu bisa ngilangin lu nggak ngerokok. Kalau dari pengalaman lu pribadi kayak lu pernah nggak sih dapet edukasi entah itu dari sekolah entah itu dari kampus mungkin? Oh kalau edukasi mungkin dari podcast ya gue nontonnya. Kayak podcast kesehatan, podcast kayak ya udah lu kalau mau berhenti ngerokok lu harus kayak gini kayak gitu. Gue tips-tipsnya biasanya dari podcast kayak gitu sih, podcast kesehatan. Banyakan dari podcast ya? Iya benar. Kalau misal nih ketika ada seseorang nih yang memang mau berhenti ngerokok cuman susah banget kayak dia mau berhenti nih kayak entah itu dari pergaulan kayak ngerokok lagi menurut lu bakal berulang nggak? Misalnya udah berhenti nih sehari terus tiba-tiba ngeliat temennya lagi ngerokok lagi gitu, menurut lu itu bisa terjadi nggak? Itu bisa terjadi karena itu kayak dia tuh ketertarikan dia lagi, kayak orang yang kebiasaan ngerokok dan mau berhenti ngerokok emang susah buat berhenti ngerokok karena dia tuh udah terbiasa yang sama namanya rokok. Jadi itu berhenti ngerokok emang sesusah itu sih, nggak segampang yang dikira orang-orang. Jadi lu harus yakinin diri lu itu harus berhenti ngerokok. Itu tuh dari diri lu sendiri. Jangan lu kayak tertarik sama orang lain. Kayak orang lain ngerokok lu harus ngerokok, jangan kayak gitu. Jadi kayak lu tuh harus bener-bener dari diri lu sendiri tanamkan kayak gue harus berhenti ngerokok dari sekarang dan besok gue mulai kayak mungkin hidup sehat atau makan makanan sehat kayak gitu. Menurut lu nih edukasi yang ngena banget buat Gen Z itu yang lagi perokok tuh apa? Soalnya kan kadang masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Menurut lu edukasi yang paling ngena tuh kayak gimana? Edukasi buat perokok. Ya kalau edukasi paling kan sekarang kan lagi marak-maraknya tren-tren kesehatan gitu ya, mungkin dari olahraga kayak ya banyak lah olahraga. Mungkin
bisa lah edukasi kayak yang kena tuh kayak lu olahraga bentaran doang, kok bentaran sih, gua lama lu gue bisa tahan sejam 2 jam kayak gitu, itu bisa ngena tuh, jadi kayak wah saya biasa tertamat juga, wah anjir gue dikatain kayak gitu, Biar termotivasi. iya biar termotivasi orang-orang ini berhenti ngerokok gitu sih. Terakhir nih, pertanyaan terakhir. Lu ada nggak sih pesan buat orang yang lagi ngerokok dan orang yang nggak ngerokok? Pesan lu yang buat perokok dulu apa? Oh, pesan untuk ngerokok ya. Mungkin bisa lah kurangin rokoknya, terus ya kalau ngerokok tuh lihat tempat. Ya, jadi kayak nggak semua orang suka sama asap rokok dan nggak semua orang juga suka sama baunya rokok. Kayak gitu. Tuh yang untuk orang yang belum ngerokok, jangan coba-coba untuk ngerokok, takutnya kecanduan, terus susah juga ngilanginnya kayak gitu sih. Oke, terima kasih Fizi udah datang nyempetin Oke, hadir nih di sama-sama. podcast hari ini. Buat teman-teman yang emang mau berhenti ngerokok, menurut gua pribadi itu emang agak susah. Cuman kalian bisa ngelakuinnya itu step by step, day by day gitu. Dan kalian bisa ngalihin ke hal yang lebih positif. Kayak tadi yang Fizi jelasin, Tuh. itu dia mulai dari olahraga ya. Bener olahraga. Tuh, buktinya Fizi aja bisa, masa kalian enggak? Oke, terima kasih yang udah nonton hari ini. Jangan lupa di share, like, dan juga saya mau ingetin bahwa ini adalah episode terakhir kita. Jadi ya terima kasih yang udah sering-sering sharing, udah sering-sering like dan juga komen juga. Terima kasih. Stay healthy, bye.